Hello Joshua level, good morning. How are you today? How are you this morning? Okay, welcome back to Teacher Juwita. Okay, hope all of you stay healthy and keep spirit. Today we are going to study kimia. Before we study, prepare yourself and pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to study kimia. Please bless us and guide us so that we can understand the lesson. In Jesus' name we pray, amin. Oke, Joshua level, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang larutan. Nah, jadi topiknya akan kita bahas itu ada 3, yaitu larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu ada 2. Yang pertama, siswa dapat membedakan larutan asam, basa, dan garam. Yang kedua, siswa mengetahui indikator asam basa. Oke. Nah, tadi larutan pembagiannya ada 3, yaitu ada asam, basa, dan garam. Kita bahas yang pertama. Nah, untuk contoh larutan asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Nah, di sini sudah teacher buatkan contoh-contoh apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan yang mengandung asam, basa, dan garam. Nanti kita lihat apa saja yang menjadi contoh dari asam, basa, dan garam. Oke, yang pertama kita bahas untuk larutan asam. Asam itu adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada materi. Asam itu terbagi 2, yaitu asam organik, yaitu yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya misalnya asam sitrat, asam maleat, asam tartrat, asam asetat, asam benzoat, dan asam format. Jadi asam organik itu adalah yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun dari hewan. Kemudian yang kedua adalah asam anorganik. Asam anorganik itu tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya misalnya asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Nah, untuk contoh-contoh asam itu bisa kita dapatkan pada buah-buahan dan juga pada hewan maupun benda-benda lain. Ya, yang pertama misalnya contohnya pada cuka dapur. Nah, cuka dapur itu mengandung asam asetat. Ini adalah contoh asam anorganik, ya, yang tidak berasal dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada aki pada motor yang mengandung asam sulfat. Kemudian yang ketiga pada makhluk hidup yaitu contohnya semut mengandung asam format. Kemudian yang keempat pada asam lambung manusia mengandung asam klorida. Nah, kemudian untuk contoh yang lain, ya, sumber-sumber yang mengandung asam, ya, yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan atau pada makanan-makanan lain, ya, atau pada makhluk hidup, ya. Nah, yang pertama itu ada asam sitrat, ya, itu pada jeruk. Kemudian asam tartrat itu pada anggur, ya. Kemudian asam ascorbat itu pada tomat. Kemudian asam malat itu pada apel, ya. Kemudian asam butirat itu pada blueberry, ya. Kemudian asam klorida itu pada lambung. Kemudian asam karbonat itu pada Coca-Cola. Nah, asam laktat itu pada susu. Nah, itu untuk contoh-contohnya. Nanti contoh-contoh lain bisa kamu lihat pada buku kamu. Oke, kita lanjutkan untuk ciri-ciri larutan asam. Yang pertama, asam itu memiliki ciri-ciri yaitu rasanya masam sehingga tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Ya, jadi kalau dia dalam bentuk makanan boleh kita konsumsi, tapi tidak boleh dicoba apabila tidak terdapat dalam makanan atau dia langsung zat asam. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Contohnya pada besi. Kemudian yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah.
Nah, ini contohnya adalah kertas lakmus, ya, kertas lakmus biru. Awalnya dia berwarna biru, ketika dicelupkan ke dalam larutan yang asam, yang bersifat asam, dia akan berubah menjadi merah. Nah, itulah menunjukkan dia larutannya bersifat asam. Kemudian kita lanjutkan untuk larutan basa. Basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Atau basa ini atau larutan basa ini mengandung ion OH-, ya. Kemudian untuk contoh-contoh dari larutan basa itu bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya pada sabun mandi, pada sampo, pasta gigi, obat emah, pupuk, dan lain-lainnya. Nah, misalnya untuk contoh basa yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, serta kandungannya. Yang pertama pada sabun, ya, sabun keras atau sabun batangan itu mengandung natrium hidroksida atau NaOH yang digunakan untuk bahan membuat sabun keras. Kemudian yang kedua itu ada amonia atau NH3 yang digunakan untuk bahan pupuk, ya, pada pupuk tanaman. Kemudian yang ketiga, aluminium hidroksida atau AlOH3 digunakan untuk obat sakit, ya, obat sakit mah. Oke, sekarang kita lihat untuk ciri-ciri larutan basa. Yang pertama itu mempunyai rasa agak pahit, ya, berbeda dengan larutan asam sehingga tidak boleh dicoba. Kemudian yang kedua, terasa licin di kulit, ya. Kemudian yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, ya. Jadi pada saat kita celupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi biru. Nah, sekarang kita lihat untuk indikator. Nah, indikator itu adalah suatu senyawa yang menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Nah, indikator itu ada dua, indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami itu indikator yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya, ya, bisa kita lihat gambar, ya, ada pada kunyit, wortel, bunga kol, ya, bunga kol warna ungu, kemudian pada bunga mawar, ya. Nah, bisa juga ada contoh-contoh lain, masih banyak contoh lain yang bisa kita gunakan sebagai indikator alami, ya, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, terkhususnya tumbuhan yang bisa menghasilkan warna, zat warna. Oke. Nah, sini kita lihat misalnya ekstrak tanaman. Jadi yang kita ambil dari tanaman itu adalah ekstraknya. Misalnya pada kubis merah, warna aslinya itu berwarna ungu atau merah lembayung. Ketika dicampur dengan larutan asam, dia akan menunjukkan warna merah muda. Namun untuk larutan basa, dia menunjukkan warna hijau. Kemudian bunga sepatu, warna aslinya merah tua, ya, pada larutan asam dia berwarna merah, pada larutan basa berwarna kuning. Bunga mawar, warna aslinya merah muda, kemudian pada larutan asam merah muda, larutan basa berwarna hijau. Nah, kemudian kunyit, ya, ada bayam merah, warna aslinya merah, larutan asam dia berwarna merah muda, pada larutan basa berwarna kuning. Kemudian kunyit, warna aslinya itu jingga tuh atau orange, ya. Pada larutan asam perubahan warnanya menjadi kuning, pada larutan basa perubahan warnanya menjadi merah. Nah, itu dia untuk contoh-contoh tanaman yang bisa kita gunakan sebagai indikator alami. Oke, sekarang kita lihat untuk indikator buatan. Nah, indikator buatan yang pertama yang biasa digunakan untuk saat penelitian, ya, mengukur pH, itu ada indikator universal. Yang kedua ada pH meter, yang ketiga adalah kertas lakmus. Nah, ini yang biasa digunakan saat mengukur pH suatu larutan, ya. Nah,
Ini contoh penggunaan kertas lakmus untuk indikator buatan. Oke, sekarang kita lihat untuk tingkat keasaman atau pH pada larutan. Tingkat keasaman suatu larutan atau derajat keasaman dapat dinyatakan dengan ukuran pH. Skala pH itu berkisar antara 0 sampai 14. Nah, dimana jika pH larutan lebih kecil dari 7 berarti larutan itu bersifat asam. Yang kedua, jika pH larutan lebih besar dari 7 berarti larutan bersifat basa. Namun apabila sama dengan 7, pH-nya sama dengan 7 berarti larutannya bersifat netral. Nah, bisa kita lihat di sini ya, jika dia semakin ke kiri itu keasamannya meningkat atau sifat asamnya semakin kuat. Namun jika dia semakin ke kanan, sifat basanya semakin kuat atau meningkat. Nah, ini contoh indikator buatan ya, yaitu indikator larutan. Nah, untuk indikator larutan itu beberapa yang sering digunakan yaitu phenolphthalein, bromthymol, metil merah, dan metil jingga. Ya, jadi selain dari tadi ada pH meter, ada kertas lakmus, dan indikator universal, ada juga indikator buatan yang biasa digunakan yaitu indikator larutan. Ya, nah jadi ada perubahan warna yang terjadi saat dicampur dengan larutan asam maupun larutan basa. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk larutan garam. Larutan asam yang direaksikan dengan basa akan menghasilkan senyawa netral atau reaksi netralisasi. Nah, larutan garam itu berasal dari asam tambah basa atau larutan asam dicampur dengan larutan basa, itu akan menghasilkan garam dan sisanya adalah air. Jenis senyawa kimia yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl ya. Jadi ini contoh garam yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang biasa dikonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup, yaitu garam dapur ya. Nah, ini terbentuk dari asam, larutan asam, dan larutan basa. Nah, bagaimana senyawa garam dapur terbentuk? Nah, tadi itu dari asam tambah basa menghasilkan garam, sisanya air. Nah, NaCl itu atau garam dapur itu diperoleh dari larutan asamnya adalah HCl ditambah dengan atau dicampurkan dengan larutan basanya adalah NaOH, maka menghasilkan NaCl, sisanya H2O yaitu atau air. Nah, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu garam asam, garam basa, dan garam netral. Nah, yang pertama garam netral itu berasal dari basa kuat ditambah dengan asam kuat, itu menghasilkan garam netral, sisanya air. Contohnya misalnya tadi NaCl, HCl, K2SO4, MgSO4, Na, NO3, KBr, dan NaBr. Nah, ini senyawa-senyawa ini berasal dari basa kuat dengan asam kuat. Jadi ini adalah garam netral, tidak bersifat asam dan tidak bersifat basa, itu artinya, atau pH-nya sama dengan 7. Nah, kemudian yang kedua garam asam. Garam asam itu berasal dari asam kuat ditambah basa lemah, akan menghasilkan garam yang bersifat asam, sisanya air. Nah, jadi yang lebih kuat, yang lebih dominan, makanya sisanya adalah garam asam. Contohnya misalnya NH4NO3, NH4Cl, NH4 2 kali SO4, FeCl3. Kemudian yang ketiga garam basa. Garam basa itu diperoleh dari asam lemah dicampurkan dengan basa kuat. Hasilnya adalah garam yang bersifat basa ditambah dengan air, sisanya air. Nah, jadi yang lebih dominan adalah si basa kuat. Oke, sekarang itulah untuk mengenai asam, basa, dan garam ya. Diharapkan kamu memahami pembahasan kita hari ini.
mengenai apa itu ciri-ciri asam, apa saja contoh-contohnya yang ada di kehidupan kita sehari-hari, ya, contoh larutan asam atau benda-benda yang mengandung zat asam, ya. Kemudian juga larutan basa, apa saja ciri-ciri larutan basa, kemudian contoh-contohnya yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga larutan garam, ya, larutan garam netral, garam asam, dan garam basa, dan juga contoh-contoh dari senyawanya. Nah, untuk feedbacknya itu adalah penugasan dari halaman 124 nomor 6, ya, kemudian halaman 125 nomor 2, halaman 130 nomor 1 dan 5, dan halaman 131 nomor 4. Ya, jadi ada 5 soal untuk feedback dari materi ini, ya. Nah, jadi dari soal ini sudah teacher bahas di video ini ataupun sudah ada di bukunya. Oke, sekian untuk hari ini. Teacher harapkan anak-anak semua tetap semangat belajar, jaga kesehatan, ya, dan tetap berdoa. See you next time and God bless you.